2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru-guru hebat semua. Kita ketemu lagi dengan saya Susanti Rahayu, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMAS Plus Al-Fatimah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Nah, video kali ini tentang aksi nyata modul 1.1, yaitu penerapan pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam aksi nyata pada modul 1.1 ini akan dipaparkan beberapa hal, yaitu yang pertama mengenai perasaan melakukan perubahan di dalam kelas. Kemudian kedua, tentang ide atau gagasan yang muncul. Yang ketiga, tentang pengalaman praktik baik yang sudah dilakukan. Kemudian yang keempat, rangkaian dari pelaksanaan aksi nyata yang sudah dilakukan. Dan terakhir, tentang testimoni baik dari rekan guru sejawat maupun dari siswa atau murid saya. Berikut merupakan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menjadi dasar gerak saya dalam melaksanakan aksi nyata. Jadi, yang pertama itu adalah tentang konsep menuntun, bahwa guru itu menuntun siswa untuk menjadi lebih baik sesuai dengan potensi yang dia miliki. Kemudian yang kedua, berpihak pada murid, artinya pembelajaran yang diberikan kepada murid itu tentunya berpihak pada murid sesuai dengan potensi, sesuai dengan minat, sesuai dengan bakatnya dari para peserta didik. Kemudian disesuaikan juga dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian orientasi pembelajarannya merdeka belajar, artinya membebaskan kepada mereka untuk mengeksplor dengan caranya mereka. Guru hanya menuntun dan membimbing. Kemudian ada penanaman budi pekerti dan trilogi pendidikan Tutwuri Handayani yang kita kenal. Dan ada asas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Nah, untuk pertanyaan pertama mengenai perasaan saat melakukan perubahan di kelas, jawabannya pasti merasa senang ya gitu. Kenapa? Karena yang dirasakan banyak perubahan baik pada diri sendiri maupun pada siswa setelah mempelajari pemikiran KHD tentang pendidikan. Kemudian siswa pun merasa senang karena merasa dihargai sebagai manusia yang unik dengan potensinya masing-masing. Yang kedua, mengenai ide atau gagasan yang muncul. Pertama, mungkin yang saya rasakan adalah lebih menguatkan kembali dalam melakukan asesmen diagnostik di setiap awal pembelajaran ya. Baik itu asesmen diagnostik yang kognitif maupun non-kognitif. Kemudian merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, dan menciptakan suasana pembelajaran yang asik, nyaman, dan menyenangkan. Tidak lupa untuk membiasakan budaya positif, dan ide terakhir yang muncul itu mendokumentasikan momen pembelajaran bersama murid yang saya buat dalam video maupun foto. Untuk yang ketiga, pembelajaran praktik baik, yakni sebagai upaya penanaman karakter, penanaman profil pelajar Pancasila ya pada diri siswa. Nah, yang dilakukan dalam kegiatan sekolah maupun dalam kegiatan kelas. Untuk kegiatan sekolah seperti membiasakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Kemudian disiplin waktu, tidak terlambat masuk sekolah ya. Jika terlambat pun ada izin. Kemudian melakukan upacara setiap Senin pagi, menjaga kebersihan kelas dan sekolah,
dan memperingati Hari Nasional dengan penuh hikmah. Itu untuk kegiatan sekolahnya. Nah, berikut ini merupakan kegiatan yang di dalam kelas ya, pembelajaran praktik baik, yakni pembelajaran yang menyenangkan. Yakni hands-on activity, membuat model DNA dalam bentuk yang 3 dimensi. Nah, ini pembelajaran yang mengarahkan minat dan bakat dari mereka. Jadi mereka itu membuat nyanyian tentang sistem induk. Yang keempat, mengenai pelaksanaan aksi nyata dalam kegiatan pembelajaran tentunya. Diawali dari proses perencanaan, jadi merencanakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan, membuat RPP, menyiapkan LKPD, dan media belajarnya. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya dilakukan dengan menyesuaikan dengan kodrat alam. Jadi anak-anak dibawa keluar kelas atau namanya outing kelas ya, untuk mengidentifikasi tanaman yang ada di lingkungan sekolah dalam materi keanekaragaman hayati kelas 10. Masih dalam aksi pembelajaran, jadi yang menyesuaikan dengan kodrat zaman, jadi membuat labeling ya terhadap tanaman dengan sistem barcode. Masih dalam pelaksanaan aksi nyata, terakhir yaitu melaksanakan refleksi pembelajaran. Jadi di akhir pembelajaran biasanya saya melakukan atau mengajukan ya beberapa pertanyaan refleksi kepada murid. Jadi yang pertama ditanya perasaan mereka ya setelah mempelajari materi. Kemudian yang kedua, apa sih manfaat setelah mempelajari materi ini, apa manfaatnya? Kemudian apa yang dilakukan ke depan setelah mempelajari materi ini? Mungkin itu 3 pertanyaan dasar untuk refleksi. Nah, berikut merupakan testimoni dari rekan guru saya melalui aksi nyata yang saya upload di profil Merdeka Mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulya Unjadul Ayati. Saya adalah rekan kerjanya dari Ustazah Susanti Rahayu. Menurut saya Ustazah Susanti itu adalah guru yang sangat keren, sangat menginspirasi. Pembelajarannya sangat seru-seru, banyak sekali pembelajaran yang menyenangkan yang disuguhkan pada anak-anak. Selain itu, saya juga sering sharing dengan beliau tentang bagaimana cara mengajar yang sangat menyenangkan di versinya beliau, sehingga saya banyak belajar dan banyak mendapatkan ilmu darinya. Jadi menurut saya Ustazah Susanti Rahayu itu sudah menerapkan apa yang sudah dipelajari di pendidikan guru penggeraknya. Sukses terus untuk Ustazah Susan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nasya Azharin dan saya Arkana. Kami dari sisi SMA Plus Alfa 57. Menurut saya, Ustazah Susan itu adalah ustazah yang memiliki metode belajar yang sangat bervariatif, sehingga kami sebagai siswinya tidak bosan dalam belajar pelajaran biologi. Dan menurut saya, Ustazah Susan itu memiliki ciri khas tersendiri karena dalam menerangkan materi pada kita, Ustazah Susan itu biasanya lebih gaul, jadi kita mudah dipahami. Dan selain itu, menurut saya Ustazah Susan adalah guru yang sangat humble dan sisi-sisinya sangat komunikatif dan sangat asik banget diajak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.